Nah, ini adalah lanjutan dari video membuat neraca lajur atau kertas kerja. Kita akan membuat laba rugi. Pertama kita akan buat seperti ini terlebih dahulu. Judulnya masih rumus yang sama, sama dengan nama. Lalu untuk bulan masih rumus yang sama. Kalau sudah, buat tabelnya seperti ini, lalu kode akunnya disesuaikan. Kalau contoh yang sudah kita buat, kode akun ini sudah kita buat. Kalau untuk depannya angka 1 berarti ini adalah aset atau aktiva. Kalau 2 masuk ke kewajiban, kalau 3 ekuitas. Jadi yang 1, 2 dan 3 itu akan masuk ke neraca. Nah, sekarang yang untuk laba rugi itu yang depannya 4 karena 4 adalah pendapatan, 5 harga pokok penjualan dan 6 adalah biaya operasional. Nah, tinggal dimasukkan ke laba rugi. Jadi ini angka ini dibuat secara manual dan juga disesuaikan dengan kode akunnya. Sebagai contoh, biaya kode akun terakhirnya adalah 6600. Nah, jadi pastikan di sini sudah masuk semua angkanya. Di sini paling terakhir adalah 6600. Lalu kita akan buat nama akunnya. Ini rumusnya sudah pernah kita lakukan di neraca lajur. Sama dengan VLOOKUP buka kurung A8 yang ada di sini, titik koma DAF underscore akun, titik koma atau koma, kembali lagi sesuaikan dengan komputer masing-masing. 2 titik koma false. Kenapa angkanya 2? Silahkan dicek di video sebelumnya mengenai neraca lajur karena rumusnya sama saja. Enter. Dan ini bisa kita kopikan ke bawah. Ini copy, di sini klik kanan paste atau Ctrl V. Atau bisa juga di blok di sini paste. Jangan ditarik ke bawah karena kalau ditarik ke bawah nanti yang sudah kita buat manual ini nanti hilang. Nah, jadi ini juga bisa di blok seluruhnya. Selama ini belum hilang ya, garis putus-putus ini belum hilang, bisa kita pastekan. Klik kanan, paste. Dan ini sudah masuk semua akun-akun yang ada di laba rugi. Nah, sekarang kita akan mengisi angka-angka yang ada di sini. Pendapatan ini adalah judul, jadi tidak mungkin ada angkanya. Begitu juga dengan harga pokok penjualan, tidak mungkin ada angkanya. Biaya operasional ini adalah judul, tidak mungkin ada angkanya. Jadi yang akan kita cari adalah yang bukan judulnya, yang seperti ini. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus sum if, sama dengan sum if. Jadi kapan kita menggunakan rumus sum if, kapan menggunakan rumus if, nanti bisa dicek di video penggunaan rumus sum if. Sum if buka kurung, kembali ke neraca lajur. Inilah range kriteria sum range. Jadi kriteria ini nanti akan kita isi 400, tapi range-nya yang kita akan lihat. Nah, dari sebanyak ini yang mana yang sesuai dengan yang sudah kita mau cari tadi. Berarti ini di blok, diklik ya. Kalau ketemunya seperti ini, nah ini jadi error ya. Jadi lebih baik langsung klik kode akunnya di sini, di blok sampai dengan habis. Titik koma, kriterianya. Kriteria yang mau kita cari adalah 4 strip 100. Jadi kliklah A9. Jadi tampak seperti ini. Nah, ini terlihat A7 sampai A40 untuk neraca lajur dan laba ruginya di A9 di sini. Titik koma, sum range. Sum range berarti yang mau kita totalkan, yaitu kolom G yang ada di sini. Nah, di blok seluruhnya sama seperti tadi, angkanya saja yang di blok sampai ke bawah. Lalu tutup kurung. Nah, ini adalah rumus sum if yang pertama. Ditambah sum range lagi, sum if buka kurung, ini di blok lagi dari awal. Di blok seluruhnya yang tadi adalah neraca lajur dari A7 sampai dengan A40. Lalu titik koma, kita kembali ke laba rugi, klik lagi angka di sini. Nah, jadi tampak seperti ini, bisa dicek lagi ya. Titik koma, sum range tadi yang mau dihitung. Kalau tadi
debit yang kita blok semua, sekarang kredit yang kita blok seluruhnya. Sampai sini ya. Kalau sudah, tutup kurung, enter. Jadilah angka seperti ini. Bisa dicek lagi rumusnya, jangan sampai ada yang salah baik titik koma atau tutup kurungnya. Nah, di sini bisa kita absolutkan seluruhnya. Karena ini nanti mau kita tarik ke bawah. Jadi untuk neraca lajur, jadi caranya tadi saya ulangi lagi. Di sini klik 2 kali atau langsung klik di sini ya, klik 2 kali. Lalu blok dari neraca lajur sampai A40. Di blok di sini lalu tekan tombol F4. Nah, jadinya seperti ini. Lalu di sini juga di blok G7 sampai G40 di blok, di F4 kan, diabsolutkan. Intinya yang neraca lajur itu di blok semua. Tidak perlu sampai seluruhnya, dari sini pun bisa. Ya, walaupun tidak seluruhnya kena, yang penting A7 A40-nya kena. Tekan tombol F4. Di sini juga tekan tombol F4. Jadi seluruh yang neraca lajurnya di F4 kan. Jadi tampak seperti ini. Ya, sum if neraca lajur A7 sampai A40 absolut atau di F4 kan, laba rugi A9 dan seterusnya. Lalu enter. Lalu ini bisa dikopikan seperti kalian mengkopikan rumus yang ada di nama akunnya. Ini di copy, lalu paste di sini. Judulnya tidak usah. Di sini juga di blok seluruhnya, lalu klik kanan paste. Dan dapatlah seluruh angkanya. Sekarang kita jumlahkan. Jumlah menggunakan rumus sum saja atau sum. Sama dengan sum buka kurung. Di sini angkanya cuma 1, enter. Di sini juga sama, sum buka kurung. Di sini enter. Dan di sini juga jumlah biaya sama dengan sum buka kurung. Ini di blok seluruhnya, enter. Laba bersih sama dengan pendapatan dikurangi harga pokok penjualan dikurangi jumlah biaya, enter. Dapatlah 28.212.500. Nah, kembali lagi cek di neraca lajurnya sama atau tidak angkanya. Nah, di sini harus sama ya. Kalau tidak sama berarti ada rumus yang salah atau ada akun yang belum masuk. Jadi dicek kembali. Nah, kalau sudah, kita akan masuk ke neraca. Konsep neraca sama ya, di sini sudah dibuat, jadi ini bisa di pause atau di stop untuk diketik manual. Kode akunnya ini kode akun untuk aset lancar. Biasanya di sini 1 itu untuk aset, dan angka berikutnya itu 1 lagi itu untuk aset lancar, dan 2 itu untuk aset tetap. Jadi ini bisa disalin terlebih dahulu, dipastikan barisnya jangan salah dan juga kolomnya jangan sampai salah. Untuk nama perusahaan dan tanggal masih menggunakan rumus yang sama. Ini bisa di stop ya. Saya lanjutkan, ini baris kedua-dua. Baris berikutnya seperti ini. Dan ini bisa disesuaikan. Kewajibannya di sini ada 3 macam, di sini termasuk judul, ekuitasnya ada 4 macam dan seterusnya. Jangan sampai ada yang tidak masuk. Nah, kalau sudah, kita masuk ke nama akun. Caranya sama seperti laba rugi, sama dengan VLOOKUP, buka kurung, klik di sini, lalu titik koma DAF underscore akun titik koma 2 titik koma false, tutup kurung, enter. Dan bisa ditarik ke bawah. Lalu di sini dikopikan juga, Ctrl C atau klik kanan copy seperti tadi. Ini di blok, Ctrl V atau klik kanan paste. Di sini juga bisa di blok paste, dan di sini di blok paste atau paste. Nah, kalau sudah, kita akan masukkan angkanya sama seperti laba rugi. Jadi tidak terlalu berbeda jauh. Tetapi di sini aset dan juga kewajiban ini memiliki karakteristik yang berbeda. Di mana aset ini
biasanya di debit, sedangkan kalau kewajiban dan ekuitas ini biasanya di kredit. Makanya rumusnya nanti akan ada sedikit perbedaan. Sekarang untuk judul tidak perlu dibuat rumus. Walaupun kalian buat rumus, hasilnya akan 0. Jadi untuk yang pertama adalah kas kecil. Rumusnya adalah sum if buka kurung sum if sama seperti tadi, range-nya kita ambil dari neraca lajur, di blok seluruhnya, kode akunnya di blok. Titik koma. Lalu klik di neraca, klik di sini di A9. Titik koma, nanti kita absolutkan terakhir ya. Bisa kita absolutkan dari awal ataupun tidak, sama seperti tadi. Seluruh yang neraca lajur itu harus kita absolutkan. Titik koma. Lalu yang mau kita jumlahkan kembali lagi ke neraca lajur. Sekarang kolom neraca, di blok seluruh kolom neraca yang bagian debit. Kalau sudah, tutup kurung, lalu ditambah dikurang, buka kurung, sum if, buka kurung lagi, blok lagi kode akunnya, titik koma, kembali ke neraca, blok lagi di sini di kas kecilnya. Kalau tidak jelas lihat di bagian atas ya. Titik koma, lalu ke neraca lajur di blok yang kredit. Kalau tadi ngeblok yang debit, sekarang ngeblok yang kredit. Nah, sampai sini. Lalu tutup kurung, enter. Nah, ini hanya penjelasan saja, kurang kurung tutup satu kali lagi. Yes kan saja. Nah, ini bisa dilihat rumusnya, jangan sampai salah. Nah, ini rumus lengkapnya. Nah, sekarang sama seperti tadi, yang neraca lajur itu kita absolutkan semua. Ini kita absolutkan. Ini kita absolutkan. Jadi ada 4 yang tulisan neraca lajur. Ini juga kita absolutkan. Ini kita absolutkan. Nah, silakan dicek kembali rumusnya, jangan sampai ada yang salah. Baik titik koma, titik 2 dan lain sebagainya. Dan ini menggunakan tanda kurang. Jadi ini maksudnya sum if yang pertama ini mengambil neraca lajur yang bagian debit dikurangi neraca lajur yang bagian kredit. Maka di sini perbedaannya adalah bagian depannya sama, neraca lajur A7 A40. Nah, bisa dilihat dari sini sum if neraca lajur A7 40. Berikutnya di sini tertulis A9, di sini A9 juga. Tetapi bagian di sini I7, tetapi di sini J7. Berarti ini adalah debit yang ada di neraca lajur dikurangi dengan kredit yang ada di neraca lajur. Enter. Lalu ini kita tarik ke bawah. Nah, ini bisa kita kopikan. Ini rumus untuk aset. Jadi ini bisa diblok, paste. Nah, hasilnya akumulasi ini, hasilnya min. Kenapa min? Kita lihat di neraca lajur. Karena akumulasi ini kita lihat posisinya kredit ya, bisa dibaca lagi di pengantar akuntansi. Kalau akumulasi itu di neraca itu sebagai pengurang, makanya di sini sebagai pengurang, makanya dalam kurung. Lalu untuk aset lancar tinggal kita totalkan saja, sama dengan sum buka kurung blok seluruh angka di sini, lalu enter. Di sini juga total aset tetap sama dengan sum buka kurung blok di sini. Nah, di sini kalau yang masih belum jelas bisa dicek kembali rumusnya ya, saya tarik ke bawah. Nah, ini biar kalau ada yang belum jelas bisa dibaca sendiri. Nah, ini rumus yang kita gunakan tadi untuk aset. Sekarang kita gunakan untuk kewajiban. Untuk kewajiban rumusnya kita balik. Dimana kalau yang tadi kita rumusnya kita gunakan seperti ini. Nah, bisa dilihat rumus yang pertama ini sum if yang pertama yang terakhirnya adalah I
Ya, sum if yang kedua bedanya kalau ini I, sum if yang kedua itu adalah J. Jadi I dikurangi J. Tetapi untuk kewajiban dan ekuitas kita buat terbalik. Jadi J dikurangi dengan I. Jadi rumusnya sebenarnya sama. Bisa diulangi cara yang tadi, tetapi ini juga bisa dikopikan. Saya gunakan rumus yang awal tadi terlebih dahulu. Sama dengan sum if buka kurung neraca lajur, kembali lagi ke neraca lajur, blok seluruh kode akunnya, titik koma ke neraca lagi, klik 200, titik koma, atau bisa langsung ya, saya ulangi lagi, kita langsung F4 kan atau absolut kan, sum if buka kurung neraca lajur, kita blok kode akunnya, seluruh kode akunnya sampai habis, sampai sini, lalu langsung tekan tombol F4, titik koma, langsung ke neraca. Jadi sudah ada dolarnya ya, atau sudah ada absolutnya, klik di sini, titik koma ke neraca lajur lagi. Sekarang posisi kredit terlebih dahulu, yaitu J nya dulu, posisi kredit terlebih dahulu di blok, lalu tekan tombol F4, tutup kurung ya, bisa dilihat di bagian sini, dikurangi sum if buka kurung, ulangi lagi tahapannya, blok kode akun, jadi blok seluruh kode akun, lalu kembali ke neraca, jangan lupa ditekan tombol F4 atau absolut. Intinya kalau yang ngambil dari neraca lajur untuk di laporan tadi itu diabsolutkan, lalu titik koma, klik lagi neraca di sini, titik koma. Sekarang posisi debitnya di sini di blok, lalu diabsolutkan, tutup kurung, enter. Nah, ini kalau yang masih belum jelas bisa dilihat lagi rumusnya, saya kopikan dulu ke bawah. Nah, ini adalah rumus yang kita gunakan tadi. Nah, bisa dilihat perbedaannya. Kalau ini tadi I7 dikurangi J7 atau I dikurangi J, tetapi kalau ini J dikurangi I, jadi kebalikan. Kalau sudah, ini kita kopikan ke bawah, Ctrl C, di sini paste, lalu di bawahnya juga laba ditahannya juga. Nah, untuk laba bersih ini hanya bisa didapatkan dari laporan laba rugi ini. Berarti untuk ini kita langsung ketik secara manual ya, rumus manual sama dengan laba ruginya, langsung diklik di sini, laba bersihnya, enter. Jadi ini tidak pakai rumus yang seperti tadi ya, tidak pakai rumus sum if, ya langsung saja di laba bersihnya. Di sini jumlah ekuitasnya sama dengan sum buka kurung, ini kita totalkan. Lalu di sini juga sama dengan sum buka kurung, ini ditotalkan. Total aset sama dengan sum buka kurung, kita totalkan seluruh asetnya. Bisa pakai sum atau tambah seperti biasa. Ini di blok ya, enter. Ini juga sama dengan sum buka kurung, ini di blok, enter. Nah, hasilnya harus sama, 482 ya, harus sama bagian atas sama bagian bawah. Kembali lagi kalau tidak sama, cek lagi rumusnya dan juga cek angka-angkanya ataupun jurnalnya, jangan sampai tidak balance ataupun tidak sama. Nah, itu saja mengenai neraca. Sekian dan terima kasih.